there would be some kind of announcement about a new government came after yet another day of running confrontations in the center of Tehran. The army kept moving today, trying to head off the demonstrations, keep them where possible from growing in size. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue di Detektif Paul dan hari ini kita ngomongin sejarah nih ya, soal Iran mah seru banget menurut gue ya. Jadi karena ini videonya bakal cukup panjang, jadi silakan santuy-santuy sejenak ya. Karena ini bakal cukup panjang, gue juga akan cukup pegel ngomongnya. Tapi karena ini seru jadi gue pengen ceritain ke kalian soal revolusi Iran. Gimana kalau misalnya Iran pada saat itu gak sempat revolusi, mungkin hari ini ya, Iran itu mungkin lagi bantu Israel. Oke? So, mari kita bahas ini dia. Revolusi Iran. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, hari ini gue bakal bahas soal revolusi Iran setelah lama gak ngomongin sejarah. Kali ini kita balik lagi ke sejarah dan gue pengen bahas Iran karena kebetulan gue lagi cukup ngikutin beritanya. Yang salah satunya soal konsulat Iran di Damaskus, Suriah, yang memang diserang sama Zionis nih. Dan menewaskan belasan orang Iran termasuk 7 orang dari Garda Revolusi Islam Iran dan 2 brigadir jenderal, yaitu ada Brigjen Muhammad Reza Zahedi dan juga Brigjen Muhammad Hadi Raji Rahimi. Dan karena itu juga Iran tuh lagi melakukan serangan balik ke Israel sekarang buat ngebales ini. Dan mengerikannya Amerika juga bilang kalau serangan ini terus berlangsung tidak menutup kemungkinan juga bahwa bakal ada perang dunia yang ketiga di kemudian hari. Tapi gue hari ini gak mau ngebahas soal berita yang tadi. Tapi gue pengen ngebahas soal revolusi Iran yang membentuk Iran seperti hari ini. Dengan Islam yang mereka akui sebagai Islam Syiah gitu ya. Dan rasanya ceritanya bakal gak ada berita yang tadi gue ceritain kalau memang revolusi Iran itu gak terjadi pada saat itu. Jadi mari kita tengok bagaimana Iran tuh berevolusi dan jadi salah satu cerita revolusi paling menarik juga yang pernah gue pelajari. Karena perubahannya yang begitu kontras dari babak ke babak. Seperti dari sekularisme menuju Republik Islam Iran yang mereka sebut Republic of Iran kalau gak salah ya. Nah, ngomongin soal Iran jelas melekat dengan yang namanya kerajaan dan juga Islam Syiahnya. Mulai dari dinasti Median sampai kerajaan Safavid di tahun 1501 sampai 1736 yang mematenkan Twelver Syiah Islam. Sampai kerajaan Qajar di tahun 1794 sampai 1925 yang mulai kena banyak tekanan dari Eropa. Sampai akhirnya digantiin dengan kerajaan Pahlavi yang memang dimulai dengan Reza Shah Pahlavi yang sebelumnya ngejabat sebagai menteri peperangan di era Qajar dan di tahun 25-nya itu berhasil jadi Shah yang juga menjadi bagian dari era kunci sebelum terjadinya revolusi Iran di tahun 1979. Karena gue juga tidak mempelajari Islam begitu dalam, kalau misalnya ada salah-salah mohon dikoreksi di bawah ya, masalah Islam Syiah ini ya. Dan pada era awal kekuasaan Reza Shah Pahlavi, Iran itu jadi negara sekularisme alias sebuah paham di mana negara dan kebijakan politik sebuah negara itu harus terpisah dari yang namanya agama dan membatasi pengaruhnya juga, pengaruh agama itu pada kebijakan politik negara. Dan Reza Shah ini mengimplementasikan paham ini ke Iran pada saat dia menjabat sebagai Shah atau Raja di eranya. Bahkan biar makin paten ini sekularisme di Iran, dia tuh langsung melarang siapapun mereka yang pakai hijab atau cadar di tempat umum, bahkan laki kalau ada jenggotnya kecuali kumis, itu dinyatakan sebagai tindakan ilegal di Iran. Dan ini terjadi tepatnya di tahun 1925 setelah Reza Shah ini menjabat sebagai raja. Festival-festival keagamaan juga dilarang dan pengajar-pengajar Syiah ini juga dilarang mengajar paham-paham ekstrem kepada para pengikutnya. Tapi walaupun dia melarang banyak aksi keagamaan dan ekspresi keagamaan, Reza Shah ini pada kala itu mampu membawa perubahan secara mendasar dengan cara modernisasi alias westernisasi lah. Mulai dari ngebangun jalur kereta api, transportasi gitu ya, mulai membangun pendidikan seperti Universitas Tehran yang jadi universitas Iran pertama di sana, terus mendirikan sekolah-sekolah umum, menyediakan pendidikan yang sama untuk laki-laki dan perempuan, terus dia juga mengirim banyak anak-anak muda termasuk anaknya sendiri untuk belajar ke barat. Pada konteks ini anaknya tuh dikirim ke Swiss untuk belajar. Intinya Iran pada masa ini benar-benar modernisasi abis-abisan alias ya bisa dibilang sama aja kan sama westernisasi sebenarnya. Dan
Keunikannya juga Reza Shah ini tuh memutus dan mengusir pengaruh Soviet dan Inggris yang pada saat itu tuh sudah lama mengelola ladang minyak di Iran dan memberikan syarat-syarat yang lebih berat buat Inggris di tahun 1931 sampai 1933 bahwa perusahaan minyak Inggris dengan nama IOC alias Anglo-Iran Oil Company yang udah dimiliki Inggris sejak tahun 1909 yang sekarang itu mungkin jadi British Petroleum kalau lu pada nggak tahu untuk ngasih yang namanya gaji lebih baik ke buru-burunya pada kala itu. Terus bikinin orang-orang Iran sekolah, jalanan, sistem telekomunikasi, dan lain-lain. Jadi tuntutannya lebih banyak ke Inggris. Dan juga memang mereka itu, si Reza Shah ini membatalkan perjanjian soal 60 tahun hak eksklusif Inggris buat minyak di Iran lewat perusahaan tersebut. Serta pembagian keuntungan yang lebih besar lagi buat Iran. Dan juga menendang seluruh advisor minyak dari Inggris dan menggantikannya dengan orang-orang Jerman alias Nazi pada saat itu. Yang emang selama masa Shah Reza itu, Jerman itu emang jadi teman baik dan memang dirasa lebih menguntungkan di mata Reza Shah. Dan ngebantu banyak juga soal kemajuan ekonomi buat Iran yang memang pada masa itu kan Jerman lagi kuat-kuatnya juga sebelum runtuh di tahun 1945. Tapi sayangnya memang perjanjian dan syarat-syarat berat yang udah disepakati di tahun 1933 ini tuh tidak dilakukan oleh Inggris dengan baik dan makin dekatlah akhirnya si Reza Shah ini sama Jerman. Terus kan 1939 Perang Dunia II kejadian nih singkat cerita. Soviet sama Inggris yang lagi mesranya di era Stalin sama Churchill itu mulai khawatir kalau Iran ini itu bakal mendukung Jerman. Apalagi dengan pasokan minyak IOC yang ada sekitar 8 juta ton minyak yang emang jadi sumber daya penting buat Inggris dan Soviet di kala Perang Dunia buat ngelawan Jerman pada kala itu. Jadi tentunya Inggris sama Soviet khawatir itu ladang minyak bisa jatuh ke Jerman. Makanya Inggris sama Soviet tuh minta Iran buat lepasin dukungan mereka ke Jerman. Tapi Reza Shah nggak mau merusak persahabatannya dengan Jerman yang udah banyak bantu dia. Maka dari itu akhirnya Soviet sama Inggris di tahun 1941 itu langsung gercep menginvasi Iran. Lu bayangin ya. Peralatan Iran pada saat itu nggak ada apa-apanya buat Inggris sama Soviet. Yang lagi mesra-mesranya kerja sama itu kan dua negara ya. Yang sebelum nanti juga pecah. Makanya nggak lama, cukup dari tanggal 25 Agustus sampai 31 Agustus 1941 aja, Iran akhirnya nyerah. Dan Reza Shah diminta buat mundur dari jabatannya di 16 September 1941. Dan digantiin sama anaknya, namanya Mohammad Reza Pahlavi. Dan Reza Shah dibuang ke Mauritius, abis itu ke South Africa juga sempat, ke Johannesburg, dan meninggal di sana di tahun 1944. Nah, keseruannya itu memang terjadi menurut gue di eranya anaknya Reza Shah, yaitu di eranya Mohammad Reza Pahlavi ini. Masih dengan sekularismenya, di mana era Iran dipanggil dan disebut bahkan sama global sebagai Paris of the East. Secara emang pada kala itu cewek-cewek mah pada terbuka semua pakaiannya di Iran. Terus busana Eropa tuh menjamur di sana, diperkenalkan. Clubbing, bikini, semuanya mah ada. Udah kayak lihat negara Eropa di Timur Tengah. Yang kayaknya tentunya udah langka banget sekarang untuk bisa lo temukan. Hanya bedanya kalau bapaknya dulu suka sama Jerman, kalau anaknya itu lebih condong ke Inggris dan Soviet. Bahkan di eranya Reza Pahlavi yang baru ini, perusahaan minyak yang udah diperjuangkan bapaknya biar lebih menguntungkan buat negara sendiri, itu dibalikin lagi hak eksklusifnya ke Inggris sama anaknya. Dan tentunya pendapatan Iran jadi turun lagi pada masa ini. Tapi di sisi lain Reza Pahlavi itu emang tentunya jadi lebih aman untuk bisa menguasai Iran karena emang dapat dukungan penuh dari Inggris. Apalagi Reza Shah Junior ini kan tipenya kekuasaan yang absolut ya. Langsung datang ke dia tanpa perjuangan. Jadi emang ini orang mah hidupnya mewah udah dari kecil dan emang luar biasa seleranya soal fine art ya, seni-seni ya. Tembok sampai bangku semua-muanya batu emerald. Alias bangkunya kalau dijual bisa bayar beasiswa lu di Harvard sampai ke nyogok-nyogok Harvardnya gitu ya. Dosennya bisa datang ngelesin lu di kos-kosan lu di sono mungkin. Intinya emang si Reza Pahlavi ini, si junior ini, itu memang pengen banget negara Iran ini jadi kayak negara-negara Eropa lah di Timur Tengah. Nah, tapi masa-masa tenang dan bahagianya Reza Pahlavi Junior ini yang lagi mesra-mesranya sama Inggris ini itu mulai keganggu dengan terpilihnya Mohammad Mossadegh yang kepilih jadi Perdana Menteri ke-30 Iran di tahun 1951. Pada saat itu memang parlemen Iran tuh mengusulkan untuk melakukan nasionalisasi perusahaan minyak di Iran. Supaya ini ladang minyak sepenuhnya dioperasikan sama orang Iran dan haknya Iran sepenuhnya.
Yang dari 1909 memang sebenarnya udah jadi ladang minyaknya Inggris yang emang punya izin untuk mengelola minyak tersebut lewat IOC kan. Nah, dengan terpilihnya akhirnya Mossadegh sebagai Perdana Menteri karena paksaan dari parlemen juga, jelas ini bikin rencana parlemen Iran itu makin mulus untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak. Karena Mossadegh mah kagak pro sama Syah yang udah jadi antek barat, menurut dia kan si Reza Shah Junior ini kan antek barat gitu ya. Makanya mah langsung tuh, semua negosiasi Inggris buat ladang minyak di Iran kagak dipeduliin sama Mossadegh. Dan pokoknya itu ladang minyak, ya punyanya Iran, lu mau ngomong apa juga. Maka dari itu Inggris juga langsung narik semua asetnya di Iran. Matiin operasionalnya ladang minyak di Iran. Dan orang-orang yang ngoperasin itu ladang minyak adalah orang Iran sekarang di bawah Mossadegh. Dimana memang alhasil produksi minyak di Iran jadi menurun. Karena kan orang-orang Iran gak se-skillful Inggris pada kala itu untuk mengelola minyak gitu kan. Makanya Iran juga cukup merugi waktu itu. Walaupun rakyat mah lumayan seneng lah. Karena Iran kan udah terlepas dari cengkeram barat. Dan penghasilan Iran juga makin turun juga setelah Iran memang akhirnya diembargo sama Inggris dan antek-antek Eropanya yang melarang pembelian minyak dari Iran. Dan justru antek-antek Eropa dan Inggris ini naikin produksi di negara-negara minyak lainnya kayak Kuwait dan lain-lain untuk nutupin kerugian produksi yang ada di Iran. Nah, karena boykot dari Barat, itu akhirnya Mossadegh juga akhirnya kerja sama bareng sama Soviet buat dagang minyak mereka. Intinya kalau Inggris nggak mau beli, ya udah gue jual ke Soviet. Sedangkan pada masa itu kan lagi perang dingin, Cold War-nya udah mulai ya, dan hubungan Inggris dan Soviet emang udah nggak mesra lagi. Jadi Inggris juga takut kalau nantinya Iran ini kalau dekat sama Soviet, nanti Iran ini bisa lebih ke arah komunis. Apalagi partai komunis di Iran itu juga bisa dibilang cukup besar pengaruhnya di Iran sendiri. Dari ketakutannya bahwa ladang minyak ini bakal jatuh ke Soviet, kalau pada saat itu Jerman, sekarang Soviet, dan Iran juga sebagai negara yang strategis juga kan buat jalur perdagangan dan jalur perang gitu kan, makanya Inggris khawatir nih. Dan dia mikirin nih rencana kudeta buat menjatuhkan Mossadegh dan bisa dikatakan ingin mengembalikan lagi powernya Reza Shah Junior dengan menaikkan Perdana Menteri yang memang pro Barat lagi nih. Tapi kan Inggris mikir-mikir, siapa orang yang kuat yang bisa diajak kerja bareng buat bikin kudeta? Nah Inggris kepikiran, wah yang cocok buat diajak kerjasama sepertinya adalah Amerika yang memang lagi perang dingin juga kondisinya sama Soviet. Dan tentunya juga butuh tuh minyak dari Iran dong, Amerika dong, pasti dong minyak ya kan. Makanya MI6 Inggris, ya itu kan badan intelijennya Inggris, James Bond gitu ya, ngontak CIA buat proposal kudeta Mossadegh. Ngirim James Bond dia ke Amerika kan buat ngobrol nih sama orang Amerika nih. Dan di bawah kekuasaan Eisenhower pada saat itu, Amerika yang lumayan alot buat kerja sama ini akhirnya setuju buat ikutan kudeta Mossadegh. Maka dari itu di tahun 1993 lahirlah operasi kudeta yang dikasih nama Operation Ajax. Operasi ini dibagi dalam 4 babak dan pada awalnya CIA ini ngasih $1 juta ke base-nya CIA di Tehran, Iran, buat jadi budget keperluan apa aja buat menjatuhkan Mossadegh. Bahkan CIA itu juga nyogok petinggi-petinggi militer Iran buat ikut dalam kudeta ini. Sekaligus memastikan Reza Shah Junior itu mau ikutan operasi ini dan mengambil alih militer Iran buat bisa mengkudeta dan menjatuhkan Mossadegh. Babak pertama dimulai saat si CIA ini mensabotase media-media Iran untuk bikin black campaign soal Mossadegh dan mendorong publik yang masih pro sama Reza Shah Junior itu untuk demonstrasi dan minta Reza Shah ini untuk kirim surat ke Mossadegh buat melepas jabatannya sebagai Perdana Menteri. Tapi kan pas si Mossadegh ini dapat surat ini, Shah itu kan tidak bisa menurunkan dia sebagai Perdana Menteri. Jadi dia tidak peduli gitu ya. Terus babak kedua CIA itu juga ngerancanain kudeta militer. Cuman info dari kudeta militer ini keburu ketahuan sama Mossadegh. Akhirnya Mossadegh langsung tangkepin itu orang-orang militer korup yang dibayar sama CIA. Dan ini akhirnya bikin mobilisasi pro Mossadegh itu turun ke jalan dan demonstrasi lagi atas penolakan kudeta ini. Tapi tentunya namanya juga CIA ya kan, tidak kehabisan akal mereka ini. Karena di babak ketiga CIA itu bayar banyak banget preman-preman yang dia bayar buat mobilisasi publik yang lebih banyak lagi buat bikin demo pro Reza Shah. Dan ini benar-benar works karena berhari-hari demo ini jadi konflik dan bahkan sampai muncul korban itu sebanyak 300 orang dalam aksi massa tersebut. Dan militer di bawah gaji-gajinya CIA itu makin gencar buat inisiasi aksi-aksi seperti ini. Dan sampai di babak keempat, di mana akhirnya Mossadegh itu terus mendapatkan tekanan dan akhirnya menyerah dan ditangkap dan divonis tahanan rumah selama seumur hidup dan nggak lagi bisa bergerak dan kekuasaan kembali ke Reza Shah alias sebenarnya ya balik lagi ke Amerika dan Inggris lagi. Sebenarnya Operation Ajax ini cukup panjang tapi gue coba persingkat buat kalian. Intinya seperti itu. Tapi tentu dong ya,
Dengan kembalinya Inggris dan Amerika ke tanah Iran dan menguasai kerajaan Iran, para partai komunis Iran saat itu yang punya banyak simpatisan tentunya tidak puas dengan kepemimpinan Reza Shah. Pada saat itu ada 3 partai kiri besar, itu ada MEK, ada Tudeh, dan juga Fedayan. Yang terus memang mengecam ke pemerintahan Reza Shah dengan seluruh praktik keborosannya di istana yang sampai apa-apa harus pakai batu alam gitu. Kenapa? Furnitur, hordeng, semuanya mesti lapis emas. Maka dari keborosan itu partai-partai komunis ini kesel, akhirnya makanya berontak terus gitu dan pemberontakannya terus terjadi. Tapi tentunya karena emang namanya juga raja yang sangat diktator, Reza Shah ini dibantu sama Amerika alias CIA dan juga Badan Intelijen Israel yaitu dalam Mossad itu membantu Iran untuk bikin Badan Intelijen Iran yang namanya Savak. Konsepnya simple, sama kayak Orba zaman dulu yang ngelawan pemerintahan either diculik, diasingkan atau bahkan hilang, disulap ya. Jadi nggak usah gue jelasin lagi Savak itu modelannya kayak gimana. Tapi yang pasti selama masa aktifnya Savak di tahun 1957 sampai bubar di masa revolusi di tahun 1979, ini Badan Intelijen itu udah ngilangin ratusan ribu orang yang berseberangan sama Reza Shah Junior. Pemberontakan Iran ini tuh makin besar saat Reza Shah yang emang punya mimpi buat mengembalikan lagi Iran ke masa kejayaannya dan punya ideologi yang barat banget. Itu akhirnya dia tuh ngebuat sebuah kebijakan lagi. Namanya White Revolution alias Revolusi Putih di 26 Januari 1963. Tujuannya itu buat ngasih peluang yang sama ke perempuan untuk bisa ikut pemilu dan juga berkiprah di politik. Lalu ngebangun banyak infrastruktur di mana-mana. Terus ngasih pelajaran-pelajaran barat dan kesehatan juga secara menyeluruh. Dan terutama adalah reformasi lahan. Intinya mah reformasi lahan ini ngebuat mereka-mereka yang dulu jadi buruh ini akhirnya bisa punya tanah untuk bercocok tanam. Tapi singkat cerita karena namanya juga nggak siap sama revolusi besar-besaran kayak gini, banyak dari buruh-buruh lahan ini nggak punya dana untuk beli pupuk, bibit dan lain-lain yang biasanya kan nggak pernah mereka keluarin tuh ya, nggak pernah mereka beli pas mereka jadi buruh. Ini malah akhirnya ngebuat banyak orang, khususnya di daerah-daerah pedalaman itu malah makin sengsara karena nggak punya modal buat mulai pertanian mereka kan. Dan di sisi lain juga terjadi korupsi besar-besaran tuh terkait anggaran untuk reformasi lahan yang dimakan tentunya sama antek-antek Reza Shah ini. Makanya timbul protes besar terhadap White Revolution ini. Ditambah lagi protes ini didukung besar juga oleh figur Syiah yaitu Ayatollah Ruhollah Musavi Khomeini. Yang saat itu punya pengikut super besar dan ikut memprotes kebijakan ini di tahun tersebut. Terutama protesnya itu soal kebijakan wanita boleh pemilu dan ikut kegiatan politik yang dirasa menentang ajaran yang dipercaya sama Khomeini gitu. Maka dari perlawanan besar-besaran dari Khomeini yang dibantu juga dengan dukungan Partai Komunis waktu itu yang percaya bahwa dengan cara mendukung Khomeini yang emang tentu memang berlawanan dong tentunya agama dan komunis gitu kan. Tapi di sisi lain pengaruh Khomeini yang besar ini tentu dirasa sama Partai Komunis itu bisa membantu Partai Komunis untuk mencapai tujuan mereka yaitu memimpin negara Iran. Yaitu bisa menjatuhkan kekuasaan Reza Shah yang udah benar-benar korup banget menurut mereka. Jadi makanya jangan penasaran kenapa partai-partai komunis besar Iran pada masa itu mau ngebantu dan join force kepada perjuangannya Khomeini. Mereka percaya tuh suatu saat Reza Shah ini bisa digulingkan dan partai komunis ya bisa rising up di Iran. Nah, lagi gencar-gencarnya protes dari kalangan Syiah, Khomeini ini akhirnya ditangkap sama Reza Shah di tahun 1964. Karena meresahkan buat kekuatan dia gitu kan. Dan dikirim tuh dia ke Irak gitu kan. Tapi di sono dia bukannya diem ya. Dia itu malah merekam suaranya buat dicetak banyak. Terus kaset-kasetnya ini diselundupkan ke banyak negara terutama ke Iran. Dan ternyata metode ini berhasil bikin kekuatan Khomeini ini tuh makin gede. Karena emang pada era itu Reza Shah tuh lebih banyak mengatur censorship di media-media cetak sama TV ya. Jadi kaset-kaset kagak ketahuan. Jadi rekaman-rekaman begini menurut gue kagak ketahuan cepet lah. Nah di sisi lain Partai Komunis di Iran itu juga ikut melakukan protes dengan melakukan penyerangan kantor polisi dan lain-lain lah intinya ya untuk bisa membalaskan dendam terhadap apa yang sudah Savak lakukan. Jadi sebenarnya intinya melakukan banyak pergerakan-pergerakan lah. Dan kusutnya situasi Iran itu juga jadi makin gila dengan ketimpangan sosial gegara White Revolution yang bikin perkembangan ekonomi itu sebenarnya jadi kagak adil ya. Di perkotaannya maju banget dan pendidikannya meningkat, pendapatannya meledak. Tapi di pedesaan dan pedalaman itu malah nyari yang namanya air aja tuh susah. Bahkan mau air bersih aja kudu nunggu berhari-hari. Lu bayangin ini kan daerah gurun ya. Nyari air susah itu kan sebenarnya bisa gila ya. Bisa muncul fata morgana menurut gue di mata lu ya. Makanya protesnya tuh makin gila banget dan jadi makin banyak banget
orang yang setuju sama protes-protesnya Khomeini dan Partai Komunis soal bobroknya White Revolution-nya Reza Shah yang walaupun di beberapa sisi mampu ngegas jauh ekonomi Iran, tapi negatifnya juga banyak. Karena walaupun ekonominya ngegas, ya itu kan sebenarnya buat kaum menengah ke atas doang. Yang menengah ke bawah ya tetap miskin. Tapi dalam kondisi kemiskinan dan kelaparan di banyak daerah ya atas White Revolution ini, bukannya tuh rakyat dikasih dana bansos kayak kita ini, atau kasih pemerataan lah ya, fundamental air gitu lah ya. Si Reza Shah ini malah bikin party di tahun 1971 yang sampai sekarang dinilai sebagai salah satu pesta kenegaraan terbesar sepanjang masa, lu bayangin. Pesta ini itu ceritanya untuk merayakan 2500 tahun berdirinya monarki di Persia. Prosesnya juga makan waktu lama, sampai setahun lah dari 1970, karena pestanya 1971. Mereka ini tuh berencana mengundang lebih dari 60 negara, termasuk Presiden Soeharto pada saat itu juga jadi salah satu tamu undangan yang datang ke Iran. Ini jadi pesta paling gokil sepanjang masa, karena menjadi pesta pertama yang menyatukan seluruh manusia paling elit di muka bumi pada saat itu yang punya banyak ideologi berbeda. Mulai dari Soviet, Amerika, Jepang, Indonesia, Portugal, Jerman, dan banyak negara-negara lain semuanya ada coy di sini kayak tetanggaan. Dan gilanya juga acara ini mah bukan diadain di hotel, tapi di sebuah gurun di daerah Persepolis. Lu kalau pernah nonton Fire Festival tuh yang scam itu, mungkin gua rasa terinspirasi dari pesta besar ini ya. Dan gak main-main ya, itu gurun yang ada reruntuhan kerajaan Persia itu disulap jadi taman dengan tenda-tenda besar yang arsiteknya itu didatengin langsung dari Paris, lu bayangin. Dan yang handle ini juga salah satu arsitek global pertama di dunia, namanya Maison Johnson. Ini perusahaan yang sama yang mendekorasi White House di era John F. Kennedy. Gok sekali menurut gue. Dan terus ini gurun kan banyak ular sama kalajengking gitu ceritanya ya. Itu seluruh tanah yang luas berhektar-hektar itu dibersihin dari reptil-reptil berbahaya. Sampai Iran aja katanya pas nangkep-nangkepin tuh ya, dia tuh ketemu sama spesies ular yang belum pernah ditemuin kala itu. Jadi pendidikan, lu bayangin. Dan buat ngegantiin reptil berbahaya, Reza Shah ini emang ada gila-gilanya menurut gue. Dan emang dia gila banget sama negara barat, makanya dia ngirim 50.000 lebih burung-burung buat cicit cuit pagi-pagi. Ya kan? Yang akhirnya tuh burung-burung juga pada mati karena setelah pesta berlangsung mereka tuh susah nyari air gitu, sebenarnya sama kayak rakyatnya ya. Dan selain itu ya, Reza Shah tuh juga bikin tenda yang isinya ada 2 kamar tidur, 2 WC, 1 dapur sama butler atau pelayan selama 24 jam. Ngasih belasan salon di sana ya, ada salon, terus ada bunker lu bayangin buat nyimpen berlian para ratu dan ibu negara, bahkan sampai datengin bertonton bahan makanan. Langsung mau tahu dari mana lu? Dari Paris, lu bayangin. Buat makanannya sendiri juga tidak kaleng-kaleng karena mereka kerjasama sama restoran di Paris yang namanya Maxim, yang pada masa itu adalah restoran nomor 1 di dunia. Lu bayangin, ini restoran itu tutup 2 minggu buat masak di Iran. Itu peralatan dapurnya Maxim semuanya digondol dibawa ke Iran. Lu bayangin, kaviar ya alias telur ikan yang mahal itu yang bisa makan pakai kerupuk ya, itu didatanginnya tuh beratnya aja 30 kilo. Lu bayangin. Terus semua spray, taplak meja, semuanya didatengin bahannya langsung dari Paris, Jack. Sampai bikin airport khusus di daerah tersebut. Itu kapal-kapal militer Iran aja dipakai buat bawa yang namanya barang-barang dari Paris. Bukan buat perang ya, buat instalasi party gitu. Sebenarnya masih banyak ya detail lainnya yang mungkin kalau lo tertarik buat bahas lebih lanjut soal pesta terbesar di bumi ini, itu mungkin bisa gue bahas di video sendiri lah, karena terlalu banyak detail yang gila, sampai menu-menu makanan ini semuanya gila ya. Yang pasti publikasi pesta ini gila-gilaan tentunya. Reza Shah bayar banyak banget media buat liput langsung, sampai bahkan bikinin 2 hotel khusus untuk para media dan orang-orang. Cuman emang gilanya ini pesta yang cukup aneh menurut gue, itu tidak dihadiri sama menteri-menteri Iran. Dan cuman Reza Shah doang. Istrinya sama orang-orang terdekat Reza Shah yang korup-korup itu. Nah, kalau lu nanya tujuan pesta ini apa? Tujuannya adalah biar Iran dipandang besar sama negara-negara lain. Dan membuktikan bahwa Iran itu udah balik lagi ke masa kejayaannya. Bahkan untuk mengamankan pesta terbesar di bumi ini, itu banyak banget mahasiswa dan mereka yang diduga pemberontak dan yang protes sama diadakannya pesta-pesta ini. Kan pasti dong rakyat protes ya kan. Itu semuanya udah ditangkap-tangkepin dulu. Bahkan berbulan-bulan sebelum pesta ini dimulai supaya menekan resiko penyerangan saat pesta nanti. Secara ini 60 negara aja. Orang-orang penting semua di situ. Tapi intinya kalau nanya, pesta ini berapa bang makan duitnya?
Makan duitnya sekitar 100 juta US dollar. Yang kalau dikira-kira sekitar mau 700 juta dolar kalau kita ikutin inflasi kurs sekarang lah. Alias seberapa T lo bayangin tuh. Pesta ini ya memang juga akhirnya jadi salah satu momen keruntuhan kepemimpinan Reza Shah. Karena dari pesta inilah Khomeini tuh makin dapat power buat bikin pesan soal bobroknya dan borosnya Reza Shah di tengah-tengah kemiskinan rakyatnya. Orang-orang lagi pada miskin lu malah bikin-bikin pesta gitu. Mana waiter sama keseluruhan pegawai di pesta itu juga orang-orang barat tuh nggak lu, semua rata-rata dan bukan orang Iran. Saking Reza Shah itu insecure sama orang Iran gak bisa melayani tamu-tamu internasional, makanya dia panggil semua waiter-waiternya juga internasional. Makanya Khomeini itu makin dapat banyak kekuatan dari orang-orang since party ini justru. Bahkan karena tekanan ini, Reza Shah tuh sampai minta maaf sama publik soal pesta ini yang katanya dia bisa mendatangkan investasi barat. Sebenarnya pestanya kan ditujukan untuk bisa mendapatkan investasi barat dan juga pembangunan sekolah-sekolah untuk rakyat Iran yang dirasa menurut gua sih ya kayaknya nggak sebanding gitu sama budget 700 juta dolar gitu. Itu 700 juta dolar kalau langsung dijadiin sekolah tuh bisa nyentuh bulan itu kalau ditumpuk ya. Ini sama kayak era Pak Soeharto sebenarnya yang ngasih duit banyak ke Ibu Tien saat mau bikin taman mini yang dirasa pemborosan gila-gilaan saat rakyat lagi miskin-miskinnya pada kala itu ya. Maka dari itu, eskalasi protes dan pemberontakan makin besar since party ini. Serta korupsi di lingkaran Reza Shah yang makin gila-gilaan bahkan bisa ngebuat Reza Shah itu jadi salah satu orang terkaya di bumi. Bahkan dia menyematkan namanya sendiri adalah King of the Kings, lu bayangin. Di tahun 1978, protesnya makin gila, makin besar. Pasca propaganda memang disebar sama media yang memang pro-Shah soal Khomeini. Ini ngebuat insiden Black Friday di Iran tuh kejadian. Dan ini dilabeli sebagai pertumpahan darah terbesar antara massa dan kekuasaan Reza Shah kala itu. Jurnalis barat nyatat korban dari insiden itu nyampe 15.000 orang. Dan pada masa itu media Iran yang udah dibredel-bredel sama Reza Shah dan dikendalikan itu cuma ngeberitain sekitar 86 orang korban doang. Ribuan sisanya pada kemana? Main karambol kan. Dan masa pada insiden itu juga memang dimobilisasi oleh Khomeini lewat jarak jauh lo bayangin. Untuk bisa memprotes Shah gitu. Karena ngasih propaganda-propaganda palsu soal Khomeini kan mereka tidak termakan ya orang sudah sangat cinta dengan Khomeini ceritanya gitu kan. Makanya Khomeini akhirnya dipindah tuh ke Perancis biar makin jauh dari Iran. Gitu kan dideportasi di sana. Tapi di Perancis dia malah dapat dukungan lebih besar lagi dari kaum kiri di Perancis dan pesannya kini malah go global dan makin terkenal di seluruh dunia dan justru dia bisa bikin mobilisasi lebih gila lagi di Iran gitu. Makanya dari itu karena massa gila-gilaan dan terus berlipat ganda yang akhirnya turun ke jalan untuk memperingati mereka yang mati pada setiap pemberontakan. Akhirnya massa yang segitu banyaknya itu ngebuat militer pada Februari 1979 akhirnya menyatakan netralitasnya. Lu bayangin, militer udah netral, saking jutaan yang turun ke jalan men. Yang akhirnya keputusan militer ini ngebuat Reza Shah itu nggak lagi punya kekuatan di Iran karena militernya aja udah cabut, netral mereka bilang. Dia mau nyerang pakai apaan gitu kan? Pakai batu aki kan juga nggak sakit menurut gua. Dan karena itu juga Reza Shah akhirnya kabur ke Amerika buat mengamankan diri sama keluarganya nyari asylum di mana-mana. Ditambah lagi Khomeini akhirnya bisa pulang juga akhirnya dari Perancis ke Iran setelah 15 tahun diasingkan dari Iran. Dan pas pulang itu jalanan penuh banget bro sama pendukungnya Khomeini bro, gila-gilaan coy. Dan Khomeini juga pada saat itu bikin referendum soal apakah Iran harus jadi negara Islam pada saat itu. Dan jawabannya pada saat itu 90% dari suara orang-orang Iran menyatakan yes. Dan ini juga cukup ngebuat kaget kaum komunis yang selama ini percaya bahwa Khomeini mah cuma alat reformasi kaum komunis saja. Dan kayaknya anggota komunis juga cukup banyak di sana. Tapi kenapa pada mau jadi Islam gitu. Dan ini hasil referendum itu ngebuat komunis lumayan ketar-ketir. Dan bukannya dapat bagian di pemerintahan malah justru dikebiri gitu. Karena memang kepemilihan pemimpin dari Iran-Iran nanti selanjutnya harus ditentukan sama para petinggi-petinggi yang Islam-Islam itu gitu ceritanya. Makanya beberapa partai kayak MEK ini ngelakuin perlawanan kekuasaan Khomeini yang pada saat itu absolut memerintah Iran karena perginya Reza Shah dari Iran yang bikin kekosongan kekuasaan kan. Apalagi Savak juga langsung dibubarin dan beberapa petinggi Savak juga langsung dieksekusi. Dan atas perlawanan komunis ke pemerintahan, Khomeini yang pada saat itu membuat peraturan bahwa siapapun yang memimpin itu memang ada di tangannya Khomeini sendiri gitu ya. Jadi keputusan dia, Khomeini tentu dengan enaknya punya alasan yang besar untuk bisa ngeberantas komunis sampai ke akar-akarnya. Bahkan pemberantasan ini dibantu sama Amerika dan Inggris lo bayangin. Yang membocorkan nama-nama anggota partai komunis lainnya. Supaya Iran ini tidak terafiliasi lagi dengan komunis. Yang akhirnya ngebuat proses ngancurin komunis itu makin gampang buat Iran pada saat itu.
Tentu dengan harapan Inggris dan Amerika bisa dapat bagian juga dong buat tetap bisa mengelola minyak di Iran. Tapi kan ini kan tidak mungkin gitu ya. Makanya setelah itulah Khomeini itu benar-benar menjadikan Iran sebagai negara Syiah. Dan ngeubah bisa dibilang identitas Iran sebagai negara Syiah. Yang tadinya sekularisme banget. Itu dia revolusi Iran yang terjadi dan jadi salah satu sejarah terbesar yang terjadi di bumi menurut gua. Ini juga jadi penanda bahwa apa yang dilakukan Iran hari ini gak bakal kejadian kalau Iran pada saat itu tidak revolusi. Karena gilanya anak dari Reza Shah hari ini itu menyatakan dukungannya terhadap Israel. Anak dari mantan raja gitu. Jadi lu bisa bayangin kalau dulu tidak direvolusi, Iran harusnya hari ini lagi ngebantuin Israel pastinya. Karena rajanya pro. Apalagi Iran ini strategis banget lagi kan. Walaupun memang kalau ngomongin Iran sekarang tentu kondisinya lagi banyak-banyaknya SJW yang mulai protes kebijakan-kebijakan Iran dan pengen adanya pemisahan agama dan politik negara lagi. Terkhususnya nggak mau lagi ada hukum yang mengharuskan wanita memakai hijab dan mengembalikan lagi sebenarnya rasa-rasa sedikit kebebasan seperti di era Reza Shah zaman dulu. Itulah dia cerita singkat dari revolusi Iran. Sebenarnya kalau lu mau mendalami ini panjang banget prosesnya, dalam banget. Tapi itu adalah beberapa key points dari revolusi Iran. Gua kasih semua bisa dibilang bisa dibilang semua referensi gua ada di bawah. Dan kalau misalnya gua ada salah-salah mungkin bisa dikoreksi. Dan mohon maaf kalau misalnya gua ada salah-salah kata ya, karena cukup sensitif juga memang revolusi Iran ini. So, terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa video ini hanya untuk kebutuhan sejarah tentunya. Semoga kita makin mengetahui sejarah dan tentunya itu pasti jauh lebih baik sih buat diri kita ya. So thank you guys for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantoso. Sampai jumpa di sejarah-sejarah lainnya. Nanti kita bahas partinya Iran itu ya, yang gokil sekali itu. So see you on next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.